Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Oke, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Oke, now before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together. Ya, silakan berdoa bersama. Start mulai. Oke, finish. Ya, today we are going to learn lesson 2. Kita akan mempelajari bab 2 ya. Temanya let's build a miniature of Monas ya. Jadi temanya adalah ayo kita membangun atau membuat miniatur Monas ya. What will you learn in this chapter? Apa yang akan kalian pelajari pada bab ini? Ya, you will learn ordinal number and a procedure text ya. Jadi kalian akan mempelajari ordinal ya, angka ordinal dan juga prosedur teks. Nah, bagaimana ini penjelasannya ya? Miss akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, pembahasan kali ini kita masuk yang part pertama ya, karena bab 2 ini ada satu lagi nanti materinya yaitu present tense. Nah, Miss sekarang ambil yang ordinal number dan prosedur teks dulu. Untuk present tense-nya kita di part berikutnya. Oke? Next. Kita masuk pada pembahasan yang pertama ya, yaitu ordinal number. Ya, ordinal number are used to define the position of something in a series. Jadi ordinal number itu digunakan untuk menyatakan rentetan posisi ya, atau rentetan atau rangkaian letak. Ya, di sini sudah Miss berikan 24 angka ordinal number ya. Bisa kalian baca. Ingat, cara baca dari ordinal number itu beda dengan cardinal number atau berbeda dengan angka biasa ya. Perhatikan terlebih dahulu itu di setiap angka di atasnya ada huruf, bener nggak? Ada ST, ada ND, ada RD, ada TH. Apa itu Miss? Ya, Miss jelaskan di sini ya. Jadi di angka 1 itu ada ST, itu diambil dari kata first ya, huruf kedua terakhir. First ya, berakhir ST kan di situ. Makanya yang dipakai di atas angka 1 itu adalah ST. Kemudian di atas angka 2 itu ada ND, yaitu berasal dari second. Ya, huruf terakhir dari second, huruf kedua terakhir dari second kan ND. Ya, kemudian di angka 3 itu ada RD, berasal dari third. Ya, dua terakhir huruf third itu adalah RD. Kemudian di angka 4 ada TH. Nah, TH ini berasal dari fourth ya. Di belakang kata fourth itu dua terakhir itu hurufnya TH. Sehingga yang dipakai di atas angka 4 itu TH ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 13 sampai berapa nih? Sampai 19 itu semuanya TH. Jadi yang berbeda nanti di angka 1, 2, dan 3. Nah, seperti 21 tuh, ya kembali lagi. Jadi 21 memakai ST karena diambil dari angka 1-nya. Kemudian 22 juga sama, ND diambil dari angka 2-nya. Kemudian 23 diambil dari angka 3-nya. Nah, 24 kembali lagi seperti tadi TH. Ya, jadi kalau 1 ST, kalau 2 ND, kalau 3 RD, kalau 4 sampai 9 ya, sampai angka 0 pun juga TH. Yang beda tadi sebelah 12, 13 kok tetap TH Miss? Ya, itu pengecualian. Memang di situ tidak berubah, tetap TH. Oke, kita mulai baca ya dari yang pertama. Di situ angka 1 first, kalian ikuti ya. 1 first, 2 second, 3 third, 4 fourth, 5 fifth, 6 sixth, 7 seventh, 8 eighth, 9 ninth, 10 tenth, 11 eleventh, 12 twelfth, 13 13th, 14 14th, 15 15th, 16 16th, 17 17th, 18 18th, 19 19th, 20 20th, 21 21st, 22 22nd, 23 23rd, 24 24th. Nah, jadi yang membedakan cara bacanya adalah di belakang katanya itu seperti ada penekanan TH ya. Kayak tadi 4 fourth. Kan kalau angka biasa 4.
karena ini tingkatan atau ordinal number, maka fourth. Seperti 5, kalau 5 biasa 5, tapi kalau ini fifth, ada TH di belakangnya sehingga kayak ada penekanan TH-nya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Next. Oke, berikutnya di sini Miss ambil contoh angka sudah puluhan ya. Ada 30, ya 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 dan 1 juta. Ya, cara bacanya masih sama ya seperti kayak tadi di slide sebelumnya, yaitu seperti ada penekanan TH di belakangnya ya. Karena memang ini ordinal number sehingga berbeda cara bacanya dengan angka biasa. Oke, di situ ada angka 30, kalau angka biasa kan 30. Nah, ini karena tingkatan jadi 30 gitu. Kemudian 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90, 100 100, 1000 1000, ya 1 juta 1 million kayak gitu. Oke, bisa ya anak-anak, bisa kalian praktekkan di rumah ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu procedure text ya. Miss akan jelaskan di sini apa sih procedure text? Ya, procedure text itu adalah is a text that explain or help us how to make, how to do, or how to use something. Jadi, procedure text itu isinya adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu atau juga bagaimana cara menggunakan sesuatu. Itu procedure text. Jadi isinya dari procedure text itu adalah menerangkan bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana menggunakan sesuatu. Nah, tujuannya apa dari procedure text, Miss? Ya. Jadi procedure text itu mempunyai tujuan, salah satunya di sini bisa tell or show how to make something. Jadi bisa memberitahukan kita bagaimana cara melakukan ya atau bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, sesuatunya di sini apa? Bisa sesuatunya di sini cara membuat makanan, bisa juga cara membuat minuman, atau bisa juga cara membuat kerajinan kayak gitu bisa ya. Oke, kemudian ada lagi juga tujuan dari procedure text itu bisa memberitahukan kita atau memperlihatkan kita bagaimana cara menggunakan sesuatu atau bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Jadi tell or show how to use or how to operate something. Itu tujuan procedure text ya. Jadi bisa cara menggunakan sesuatu, bisa memperlihatkan cara menggunakan sesuatu, atau bisa juga cara mengoperasikan sesuatu. Oke, paham ya anak-anak? Supaya lebih paham lagi nanti Miss akan jelaskan lagi di slide berikutnya. Oke, next. Tadi di slide sebelumnya sudah Miss jelaskan apa itu procedure text ya. Kemudian tujuannya apa. Nah, di sini masuk pada bagian-bagian dari procedure text ya. Ini bagian penting ya. Karena tanpa bagian ini ya tidak bisa dikatakan sebagai procedure text gitu. Oke. Bagiannya apa, Miss? Di sini bagiannya ada 3. Yang pertama ada goal atau title, kemudian ada material atau ingredients, kemudian yang ketiga ada step atau methods. Ya. Kita bahas yang pertama, goal atau title itu maksudnya apa, Miss? Ya, goal atau title itu judul. Maksudnya judul ya apa yang akan kalian buat atau apa yang akan kalian gunakan itu taruhnya di judul ya, taruh di paling atas atau kalian tuliskan di bagian atas. Misalkan cara membuat jus mangga, berarti how to make mango juice. Nah, itulah yang disebut dengan judul ya. Kemudian yang kedua masuk pada material atau ingredients ya. Bisa di sini kita katakan sebagai bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya apa? Kalau tadi mau cara membuat mangga, maka bahan-bahannya ya ada mango, kemudian ada sugar, ada water kayak gitu ya. Kemudian setelah ada bahan-bahan ada step ya, step atau method. Jadi ada langkah-langkah. Ya, setelah tadi ada judulnya, kemudian ada bahan-bahannya, yang terakhir ada langkah-langkah pembuatannya. Kayak gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Ya sesuai dengan apa yang mau kita akan lakukan atau apa yang akan kita buat. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya untuk tahu contohnya seperti apa. Oke, next.
Oke, kita masuk pada example, saya masuk pada contoh. Nah, di sini Miss berikan contoh prosedur teksnya yaitu how to make a miniature of Monas. Jadi, bagaimana cara membuat miniatur Monas. Nah, pada contoh ini nanti Miss juga sekalian menjelaskan, memberikan penegasan kepada kalian bagian-bagian dari prosedur teksnya. Ya, dimulai dari yang pertama, bagian prosedur teks adalah judul atau goal atau title. Nah, di sini judul atau titlenya adalah How to Make a Miniature of Monas. Itu judulnya atau goalnya ya, bagaimana cara membuat miniatur Monas. Kemudian masuk pada bagian kedua yaitu materials, yaitu bahan-bahannya ya. Apa saja bahan-bahannya untuk membuat miniatur of Monas? Yaitu ada ice cream stick ya, stick es krim, ada pensil, kemudian ada wood glue ya, lem kayu, kemudian scissor, gunting, ruler, penggaris, marker, spidol, plywood yaitu triplek ya, kemudian cutter, cutter tahu ya, pisau kecil gitu. Oke, itu bagian bahannya atau materials. Kita masuk pada bagian ketiga yaitu steps ya, langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan miniatur Monas di sini dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama yaitu make the body of Monas, membuat badannya. Kemudian make the base of Monas, membuat dasar Monas. Dan yang terakhir adalah make the crown of Monas, yaitu membuat puncak Monasnya atau membuat mahkota Monasnya. Ya. Nah, semua total langkahnya itu ada 9, tetapi dibagi menjadi 3 langkah ya, yaitu bagian badan, bagian dasar, dan bagian ujung atau bagian mahkotanya ya. Oke, kita bahas dari yang the body of Monas ya, yaitu pada bagian Monasnya. Langkah pertama apa? Yaitu cut the stick ice cream stick with cutter and measure the length of wooden stick with the ruler. Jadi langkah pertama kalian adalah potong ya stick es krimnya itu dengan cutter ya, ukur panjangnya, kemudian kemudian setelah kalian mengukur dengan penggaris ya, masuk pada langkah kedua yaitu stick the wooden sticks together with the wood glue. Jadi kemudian kalian tempelkan ya sticknya tadi dengan lem kayu ya. Kemudian masuk pada langkah ketiga, shape into the body of Monas. Jadi bentuk kalian menjadi bentuk badan Monas ya. Itu yang untuk badannya. Sekarang kita ke bagian kedua yaitu make the base of Monas ya, membuat dasar dari Monas ya, yaitu masuk pada langkah keempat ya, measure the ice cream stick with the ruler ya. Jadi ukur, pastikan ya stick es krimnya itu dengan penggaris ya. Kemudian cut the ice cream stick with the cutter. Kemudian potong dengan cutter. Oke, masuk pada langkah kelima yaitu stick together with the wooden stick with the wood glue. Jadi sama, yaitu kalian tempelkan ya stick es krimnya dengan lem kayu ya. Keenam, shape into the base of Monas. Jadi kalian bentuk menjadi bentuk Monas ya, bentuk dasar Monas kalian bentuk ya. Oke, kita masuk pada bagian yang terakhir, di situ make the crown of Monas. Jadi kalian bikin mahkota Monasnya atau ujung Monasnya ya. Ya, masuk pada langkah ketujuh yaitu measure the wooden stick with the ruler and cut 5 cm long ya. Shape the wooden stick into the crown of Monas. Jadi kalian ukur dulu ya stick es krimnya ya dengan penggaris sepanjang 5 cm ya. Kemudian bentuk ya es krimnya itu, stick es krimnya itu bentuk menjadi mahkota Monas ya. Kemudian langkah ke-8, place the crown on the top of body of Monas. Stick them with the wood glue. Jadi setelah selesai nih kalian, nah letakkanlah itu tadi mahkotanya di bagian atas badan, di atas badan Monasnya ya. Lem dengan lem kayu. Nah, bagian terakhir, the last, langkah ke-9 di situ ya, place the miniature of Monas on a piece of plywood. Jadi letakkan miniatur Monasnya tadi di atas triplek atau kayu tipis gitu ya. Bolehlah triplek biasanya dipakainya ya. Nah, itulah contoh prosedur teks yaitu how to make miniature of Monas. Contoh bagaimana membuat miniatur Monas. Paham ya anak-anak? Setelah Miss jelaskan mengenai prosedur teks ya,
Kemudian tujuan procedure text itu apa sudah Miss berikan tadi. Kemudian bagian-bagian dari procedure text juga sudah dijelaskan, serta contohnya juga sudah Miss berikan. Nah sekarang now time for you to make an example of procedure text. Sekarang latihan kalian ya untuk membuat salah satu contoh procedure text. Ya, choose di sini pilih. Ya, kalian boleh memilih di antara tiga ini. Boleh how to make food, boleh bagaimana cara membuat makanan, atau how to make drinks, atau boleh cara membuat minuman, atau yang terakhir boleh how to use something, atau boleh cara menggunakan sesuatu. Jadi kalian pilih salah satunya. Mana yang akan kalian buat? Oke, buatlah menjadi procedure text seperti yang tadi Miss contohkan ya. Paham ya? Oke, kerjakan, do the best and good luck. Miss tunggu jawaban kalian ya. I think it's enough for today. Miss pikir cukup pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang ordinal number and procedure text ya. Miss tadi juga sudah menjelaskannya, baik ordinal number ataupun procedure text. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Miss sehingga kalian bisa mengambil manfaatnya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Kita akan ketemu di pembahasan materi berikutnya ya. Thank you so much for your attention. We will see you in the next meeting. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.